Bagian yang ini nih, nggak ada yang disebutnya orang susah. Nggak ada yang disebutnya orang miskin. Sebab Allah nggak ngasih istisna di sini. Allah tidak ngasih pengecualian. Bersedekahlah kecuali yang miskin, enggak. Bersedekahlah dari apa yang sudah aku berikan kepada kalian semua. Ada orang datang nih. Dulu saya konselingannya tuh dari satu daerah ke daerah lain. Muter begitu sama teman-teman. Ada datang nih orang. Assalamualaikum Ustadz, saya susah banget nih Ustadz. Asli susah. Punya utang 30 juta. Saya udah gak punya apa-apa. Saya kemari juga naik ojek. Itu pun ngutang. Iya, kacau banget udah. Tahun 2003 nih kira-kira cerita. 2003-2004. Zaman itu ada handphone yang kecil tuh ya. Ini saya kalau di TPI ribet nih, nggak boleh ngomong merek soalnya nih. Ya, ada handphone yang kecil yang kalau dijual itu 1.250.000. Di saat dia ngomong nggak punya duit, naik ojek itu ngutang, di meja saya itu dia taruh handphone. Nah di sini berlaku, pemirsa kembali lihat layar kaca saudara. Berlaku mimma Allah. Kalau kita mau nengok, apa sih yang Allah udah kasih, insya Allah jadi ketemu tuh. Jangan ngelihat yang Allah belum kasih. Yang Allah udah kasih apaan. Saat itu saya liatin handphone, saya liatin muka dia. Saat itu saya panggil santri saya bilang begini sama dia, weh sini, kurang lebih dari cerita ya. Nih, ambilin Ustadz duit 500.000. Udah ambilin sama dia nih 500.000. Terus saya kasih ke dia, nangis tuh orang. Pak, ini buat Bapak 500.000 kan, katanya nggak punya duit kan? Ya Ustadz, nggak punya duit. Udah utang 30 juta, naik ojek lagi, ngutang lagi misalnya. Ya udah, ini 500.000 buat ente. Itu cium tangan bolak-balik tuh. Subhanallah, nggak ada Ustadz kayak Ustadz, dia kata gitu. Ada orang datang kesusahan dikasih duit. Saya bilang, yang ngasih duit ente siapa? Lah ini. Iya, tapi handphone ente tinggal. Handphone ente tinggal. Handphone ini hanya jual. Insya Allah laku kira-kira 12. Kalau laku 12 berarti ente sedekah 700. Kalau nih handphone laku 1 juta berarti ente sedekah 500. Kalau nih handphone lakunya 700 berarti ente sedekah 200. Begitu, mimma Allah. Dan gak boleh tuh menurut ayat ini orang bilang gak punya, gak boleh. Ada orang miskin banget, centong kasih sama orang. Kira-kira kayak begitu. Pokoknya cari dah. Jangan nengoknya ke depan, nengok ke belakang. Begitu nengok ke belakang ternyata subhanallah kita punya rumah kontrakan. Yang udah kita kontrak 1 tahun baru jalan 2 bulan. Nah bagaimana ceritanya? Udah 8 bulan sisanya kita bagi sama orang. Terus tinggal di mana? Ya, tinggal di masjid aja. Lah banyak masjid yang menyediakan tempat tinggal. Asal jangan ngerepotin, jangan ngotorin. Malah kemudian bilang sama masjid, saya akan merawat masjid. Banyak masjid yang boleh. Tinggal sama isi-isinya, top. Ada seorang satpam di kampung, temennya tuh radio transistor. Ketika diajarin ayat ini, mendadak dia bilang, subhanallah saya punya kekayaan. Apa? Radio transistor saya. Apakah radio transistor ini kalau saya sedekahkan maka akan datang keajaiban berikutnya? Oh iya. Ini belum habis nih kita ngaji nih. Masih ada beberapa bait lagi nih. Sekurang-kurangnya masih ada 2 bait. Kita baca dulu nih yang ini. Supaya barokah ba'da subuh ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfik zu sa'atin min sa'atih waman qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Asik ya? Nggak ada yang susah kecuali Allah udah kasih dia.
Jadi kalau barometer kesusahan adalah ayat ini, sesungguhnya tidak ada orang yang disebut miskin. Subhanallah nggak? Kalau kita pakai alat ukurnya kehidupan ekonomi modern, yang miskin mendadak jadi puluhan juta Pak. Indonesia aja nih, wah subhanallah nih. Sampai ada orang redok malah disebut orang miskin supaya dapat bantuan. Oh saya mah amit-amit gitu. Ya ngapain kita stempel diri kita orang susah? Ini malu-maluin aja, memang derajat bangsa kita mau kemana kali? Ya nggak boleh begitu. Nah insya Allah kita akan ngaji. Bagaimana kalau emang benar-benar kita susah, lalu kita mau nengok ke belakang dan memberi apa yang sudah Allah kasih, apa yang terjadi? Insya Allah kita akan saksikan setelah kombrek yang berikut ini. Tetaplah di nikmatnya sedekah. Baik pemirsa, kami ucapkan selamat bagi Anda yang masih tetap menyaksikan acara nikmatnya sedekah. Ada sebuah pertanyaan yang menggelitik untuk pemirsa dan juga jamaah yang ada di masjid. Kalau seandainya kita ditanya, ruang manakah yang bermanfaat di rumah kita? Pasti dia menjawab ruang tamu. Kan di situ kumpul tamu-tamu dan keluarga kita. Ternyata belum tentu juga itu manfaat. Lalu dapur kita, di situ kita masak, kita bisa mengolah makanan, lalu kita konsumsi, nambah sehat badan kita. Ternyata enggak juga. Kamar tidur kita mungkin bermanfaat. Ternyata enggak juga. Lalu mana yang manfaat di ruangan di rumah kita? Jawabannya adalah ruang kosong. Loh, kok bisa? Bagaimana itu ditata meja dan bangku kalau itu ruangan penuh? Bagaimana dapur bisa ditata kalau ruangan itu penuh? Bagaimana tempat tidur juga ada kalau ruangan itu penuh? Begitupun dengan otak kita. Kalau selalu kita penuhi dengan pikiran-pikiran dunia tanpa kita kosongkan pikiran tentang akhirat, maka tentu juga nggak bermanfaat otak kita. Sekali kita tenangkan otak untuk memikirkan firman Allah, termasuk tadi yang disampaikan oleh Ustaz, mimma atahullah, apa yang Allah berikan kepada kita, betul. Dan memang nggak ada yang miskin sebetulnya. Seandainya pemirsa di rumah ditanya, pemirsa mau nggak dikasih emas, tapi matanya copotin, pasti jawabannya nggak mau. Sungguh kita adalah orang kaya. Pemirsa, ada beberapa SMS saya masuk ke Ustaz yang tentang beliau sampaikan tadi, mungkin kita dengarkan. Silakan Ustaz. Ya, ini ada SMS yang dari pemirsa ya. Saya bacain ya. Assalamualaikum Pak Ustaz, ini saya mau tanyakan apakah bisa disedekahkan rumah yang masih tergadai di bank? Boleh nggak? Rumah yang masih di bank. Boleh tapi rumah yang masih kredit atau digadai di bank, ruko yang masih kredit atau masih digadai di bank, mobil yang kredit atau yang digadai di bank, motor yang kredit atau masih digadai di bank, bisa disedekahin. Caranya bagaimana? Caranya langsung serah terima, lalu angsurannya bayarin. Kalau angsurannya tidak dibayarin, namanya bukan sedekah. Apa namanya? Oper kredit. Ya. Jadi silakan ini disedekahkan. Terus, nah nih. Assalamualaikum Ustadz, kalau saya melihat Ustadz ceramah, kita disuruh ngelihat ke belakang. Saya nggak punya apa-apa selain suami saya. Kalau sekiranya saya menyedekahkan suami saya, apakah termasuk sedekah? Ini saya nggak bercanda nih. Tadi kata mengada-ngada lagi nih. Ini gue ribet jawabnya nih, karena istri saya nonton di rumah. Bagaimana menurut sampean semua? Hah? Bagian ini ikhlasin. Bagian ono jangan. Ya masa suami disedekahin ya? Hah? Lemari aja dilihat lemari. Di lemari ada apa? Lemari ada apa isinya? Ternyata di lemari ada cincin kawin, lemari ada pakaian, lemari ada sepatu. Itu aja dikosongin. Ya. Kalau suami sedekahin ternangis lagi. Ustadz, sedekah lebih afdol berupa barang apa uang? Karena saya pengen sedekah, tapi barang, dia sebut merek mobil, saya belum laku. Nah ini dia, jangan nunggu barangnya laku. Suka masuk angin. Bener Pak, Bu, kalau ada sesuatu langsung pinggirin. Ada seorang sufi dikisahkan,
Dia ngelempar pakaiannya dari balik kamar mandi. Bluk, itu keluar. Terus istrinya nanya, kenapa wahai suamiku engkau melempar pakaianmu?